Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurlahu wa la taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ridwani. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udzubika min haulal arba. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan dan kumpulkan kita kembali di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yaitu beribadah dan mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, kajian kita pada malam hari ini sebagaimana telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, kita akan membicarakan tentang fiqhul wudhu atau sifatul wudhu. Hari ini tema kita setelah berbicara tentang thaharah dan air, setelah berbicara tentang hadas dan najis, kita akan berbicara tentang masalah wudhu. Ya, saya kira ini bukan materi yang baru bagi Bapak dan Ibu, tetapi moga-moga menjadi bekal agar kita berwudhu ada dasarnya, gitu ya. Bukan meremehkan ilmu agama yang sudah Bapak dan Ibu kuasai, yang sudah Bapak Ibu miliki, tetapi bersama-sama untuk membekali setiap amal ada ilmunya, ada dasarnya, ada asasnya. Ketika berbicara tentang wudhu, kita mulai dulu dengan fakta sejarah. Dulu Barat dipandang sebelah mata oleh dunia, tetapi sekarang dielulukan. Meskipun sekarang dunia Barat itu dielulukan oleh dunia, tapi ternyata Barat itu punya fakta sejarah yang tidak bisa ditutupi. Di antaranya apa? Ternyata dunia Barat yang identik dengan Eropa dan Amerika itu dulu tidak terbiasa dengan aktivitas bersih-bersih, aktivitas mandi dan sebagainya. Padahal kalau dilihat dari segi geografis dan letak, Eropa, Amerika itu adalah daerah yang sering hujan, bahkan ada salju, memunculkan potensi banyak air. Tapi ternyata fakta sejarahnya seperti ini. Sedangkan Arab, orang-orang Islam itu airnya sedikit, tapi malah agamanya mengajarkan kebersihan. Bahkan saya pernah membaca salah satu literatur sejarah yang berbicara tentang perang salib. Ketika perang salib terjadi di hari pertama, orang-orang yang pernah bertemu dengan orang Islam dari dunia Arab itu menganggap orang Arab bakal kotor-kotor. Tapi ternyata ketika bertemu kaget. Memang berjenggot tetapi bersih-bersih. Sedangkan orang Eropa, orang Kristen yang banyak airnya malah kotor-kotor. Bahkan fakta selanjutnya dikatakan konon karena penasaran kenapa orang Islam di perang salib itu bersih-bersih, mereka kemudian ada yang nyamar ngintip orang Islam. Mereka kemudian tahu caranya mandi bagaimana, cara membersihkan tubuh bagaimana, kemudian segera mencari pemandian-pemandian setempat. Karena mereka tidak terbiasa mandi, kemudian mereka nyemplung ke kolam yang ada. Bisa dibayangkan gambarannya ibarat mobil selama setahun nggak pernah dicuci, sekarang dicuci. Yang rontok apanya, Pak? Ya, rontok segala-galanya, kotoran yang menumpuk hampir setahun itu kemudian baru rontok. Ada manusia yang bertahun-tahun nggak pernah mandi, akhirnya mandi, maka
rontok semua kotorannya. Nah, fakta sejarah di Eropa disebutkan beberapa tokoh penting mereka itu terkait dengan bersih diri, berkaitan dengan mandi, misalnya Queen Isabel, Ratu Isabel. Kalau kita dulu waktu saya masih kecil ada lagu Isabella. Penyanyinya siapa, Pak? Dia Isabella? Kus plus bukan. Itulah gitu ya. Konon terinspirasi dari seorang ratu di Spanyol namanya Queen Isabel. Queen Isabel ini meskipun ratu, ternyata fakta sejarahnya adalah dia seumur hidup tuh cuma mandi satu kali. Sekali itu kapan? Ketika dia akan menjadi pengantin di tahun 1469 menikah dengan Raja Ferdinand. Saya membayangkan berarti kalau dia tidak menikah mungkin sampai mati nggak pernah mandi. Yang kedua ada fakta sejarah juga Raja Louis ke-12. Tulisannya memang Louis, tapi konon orang Prancis nyebutnya Louis. Raja Louis ke-12 pun termasuk dikatakan jarang mandi. Fakta sejarah mengatakan konon seumur hidup mandinya cuma 2 kali. 2 kali ini saya penasaran kapan. Yang pertama dan kedua itu ternyata konteksnya peperangan. Di perang pertama dia kehujanan. Karena kehujanan maka sejarah mengatakan dia mandi pertama kali. Yang kedua masih dalam konteks peperangan, musuh di seberang sungai. Untuk mengejar musuh mau tidak mau harus agak berendam sebentar ke sungai, badannya menjadi basah supaya kemudian bisa mengejar musuhnya. Nah, dia nyemplung ke sungai sebentar itu dianggap mandi yang kedua kali. Sehingga kalau dia nggak pernah kehujanan, nggak pernah nyebur ke kali, mungkin orang ini nggak pernah mandi seumur hidup. Kemudian yang ketiga lebih parah lagi, King Henry yang keempat. Ini bahkan seumur hidup nggak pernah mandi. Saking baunya, orang-orang Eropa memberikan julukan smell like a lion. Bau badannya kayak singa. Tahu singa ya Pak? Singa itu terkesan garang, kenapa Pak? Nggak pernah mandi. Efeknya nggak pernah mandi, singa itu rambutnya acak-acakan. Singa kok bersih, rambutnya klimis, itu tidak jadi raja hutan Pak. Gara-gara dia nggak pernah mandi, penampilannya kucel, maka disebut raja singa. Nah, parahnya lagi ketika tunangan dengan Mary Devins, pingsan saking mencium bau tubuhnya yang luar biasa busuknya. Nah, oke lah orang barat sekarang mungkin bisa berbangga diri, tapi fakta sejarah tidak bisa ditutupkan, ternyata mereka punya sejarah masa lalu yang kelam, diantaranya tidak identik dengan bersih-bersih. Sedangkan agama kita mulai dari muncul pertama kali identik dengan kebersihan. Ada yang namanya wudhu, ada yang namanya mandi. Tip. Kemudian sekarang kita akan bahas apa sih yang dimaksud dengan wudhu. Kalau dilihat dari segi bahasa atau etimologi, wudhu itu secara bahasa artinya al-husnu wan nazafah. Bagus dan bersih. Karena memang harusnya orang habis wudhu itu menjadi bagus dan bersih. Orang ngakunya habis wudhu kok nggak bersih, nggak bagus, itu bukan wudhu. Namanya apa Pak? Raup. Paham ya? Orang kalau cuma raup nggak mungkin jadi bagus, nggak mungkin jadi bersih. Tapi kalau wudhu harusnya identik bagus dan bersih. Kemudian dalam pengertian fikih atau terminologi atau istilah, para ulama memberikan definisi masing-masing yang tidak bertentangan. Saya melihat para ulama terkesan melengkapi dari definisi-definisi sebelumnya. Kita mulai dari definisi menurut madhab Abu Hanifah, yaitu Hanafiyah. Mereka mendefinisikan wudhu simple.
Wudhu itu adalah al-ghuslu wal mashu ala a'dha makhsusah. Wudhu itu adalah membasuh dan mengusap pada anggota-anggota tubuh tertentu. Kenapa diidentikan membasuh dan mengusap? Ya karena perintah wudhu di dalam Al-Quran dalam Al-Ma'idah ayat yang ke-6, kata kerjanya cuma membasuh dan mengusap. Tapi tidak seluruh anggota tubuh, hanya anggota tubuh tertentu. Kemudian madhab Maliki muncul terkesan menyempurnakan. Kalau definisi sebelumnya tidak disebutkan kata air, maka kemudian madhab Maliki memunculkan nama airnya. Toharah ma'iyah tata'allaqu bi a'dha' makhsusah wa hiya a'dha' arba'ah ala wajhin makhsus. Yang dimaksud dengan wudhu itu adalah bersuci dengan air yang berhubungan dengan anggota-anggota tubuh tertentu, yaitu anggota tubuh yang 4 dengan cara tertentu. Kemudian muncul madhab Syafi'i yang menyempurnakan lagi definisi sebelumnya. Imam Syafi'i kemudian memberikan sedikit tambahan dengan isti'malul ma' fi a'dha' makhsusah muftatahan bin niyah. Menggunakan air pada anggota tubuh tertentu yang diawali dengan niat. Kalau madhab-madhab sebelumnya nggak disebutkan tentang niat, di madhab Syafi'i kemudian disebutkan. Nah, madhab yang munculnya belakangan yaitu madhab Hambali, yang tentu pasti lebih lengkap definisinya. Isti'malu ma'in tahur fi a'dha' arba'ah wa hiyal wajh wal yadani wa ra'sa wa ra's wa rijlani ala sifatin makhsusah fi syar' bi an ya'tiya biha murattabah ma baqil furud. Menggunakan air yang suci dan mensucikan. Kalau Imam Syafi'i cuma mengatakan menggunakan air, tapi kemudian Imam Ahmad melengkapi bukan sembarang air, tapi air yang tohur, yaitu yang sifatnya suci dan mensucikan, yang pernah kita bahas belum berubah warna, rasa, dan bau. Baik. Dari definisi 4 madhab ini kita tidak menemukan hal yang kontras. Yang kita temukan adalah melengkapi definisi-definisi sebelumnya. Baik, itu pengertian wudhu. Kemudian yang kedua, apa sih dalil wudhu? Yang pertama, para ulama sepakat ada sebuah ayat di dalam Al-Quran yang sangat jelas memerintahkan berwudhu, khususnya ketika kita akan sholat. Yaitu di dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berdiri untuk melaksanakan sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan kanan kalian sampai ke siku, dan usaplah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian sampai kedua mata kaki. Maka ini adalah dalil di dalam Al-Quran tentang pensyariatan wudhu. Kemudian di dalam hadis, banyak hadis yang berbicara tentang wudhu. Kita ambil salah satunya yang dikatakan muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan keduanya sepakat hadis ini sahih. Yaitu disampaikan kepada Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah sampaikan kepada kita, Rasulullah SAW pernah bersabda, la tuqbalu sholatu ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Tidak diterima sholat salah seorang di antara kalian ketika dia berhadas sampai dia berwudu. Maka kesimpulannya, dalil dalam Al-Quran ada, dalil di dalam hadis juga ada. Kemudian berbicara tentang teknisnya. Ada nggak hadis yang berbicara tentang tata cara wudhu Nabi yang lengkap? Kalau mintanya lengkap banget, nggak ada.
harus digabungkan beberapa hadis sampai kemudian lengkap banget. Tapi kalau mintanya lengkap saja ada. Bahkan bisa ketemukan dalam Shahihul Bukhari dan Sahih Muslim yang pelakunya adalah Utsman bin Affan. Suatu ketika Utsman bin Affan didatangi beberapa orang yang merupakan generasi tabi'in. Tabi'in itu ketemunya dengan sahabat tapi tidak ketemu dengan Rasul. Tapi kalau ketemu dengan Rasul namanya sahabat. Karena merasa tidak ketemu dengan Rasulullah tapi bertemu dengan orang yang menjumpai Rasulullah, mereka minta kepada Utsman bin Affan untuk diajari wudhunya Nabi. Karena Utsman bin Affan bukan cuma sahabat tapi juga menantu Nabi. Bahkan menantu sampai 2 kali. Pertama dinikahkan dengan Ruqayyah, Ruqayyah wafat kemudian dinikahkan dengan Ummu Kulsum. Itu pun Ummu Kulsum juga wafat lebih dulu. Bahkan Nabi sempat berkata, seandainya aku punya putri lagi, kunikahkan denganmu ya Utsman. Tapi sayangnya stoknya udah habis. Stok terakhir dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib, Fatimah gitu ya. Nah, karena diminta mempraktekkan wudhunya Nabi sebagaimana Utsman pernah lihat Nabi berwudhu, maka dia diminta didatangkan sebaskom air untuk mempraktekkan wudhu. Prakteknya gimana? Beliau mengawali dengan membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Kemudian setelah itu beliau berkumur, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Kemudian membasuh wajah 3 kali. Kemudian membasuh tangan beliau yang kanan sampai ke siku 3 kali. Membasuh tangan kiri beliau juga 3 kali, kemudian mengusap kepalanya. Kemudian beliau membasuh kaki beliau yang kanan sampai ke mata kaki 3 kali, demikian juga yang kiri 3 kali. Setelah mempraktekkan dengan praktek seperti itu, Utsman bin Affan berkata, "Ra'aitu Rasulullah SAW tawaddu'a nahwa wudhu'i hadza." Aku pernah melihat langsung Rasulullah berwudhu seperti wudhuku ini. Jadi kalau kalian minta contoh wudhu yang pernah aku lihat di zaman Nabi masih hidup, ya caranya seperti ini. Tapi kemudian bukan cuma praktek gerakannya, apa yang disabdakan oleh Rasulullah, perkataan Rasulullah setelah berwudhu itu kemudian juga disampaikan oleh Utsman bin Affan. Summa qala Rasulullah SAW, setelah Rasulullah SAW berwudhu, beliau kemudian berkata, "Man tawaddu'a nahwa wudhu'i hadza." Barang siapa yang berwudhu seperti wudhuku ini, summa qoma faraka'a raka'atain, kemudian salat 2 rakaat, la yuhaddisu fihi ma nafsah, tidak berbicara kepada dirinya sendiri, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi amalan yang menyebabkan dosa-dosa masa lalu itu dihapuskan bukan cuma puasa. Karena di bulan Ramadan kan kita sering dengar dalil man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ternyata untuk diampuni dosa-dosa masa lalu nggak harus nunggu Ramadan. Setiap hari kita berpotensi. Bahkan potensi itu minimal datangnya 5 kali. Dengan syarat apa? Wudhunya harus mirip dengan wudhunya Rasulullah SAW gitu ya. Jadi kalau bicara tentang ada nggak hadis yang lengkap bicara tentang kaifiyah wudhunya Nabi, jawabannya ada. Tapi kalau minta lengkap sekali nggak ada, harus menggabungkan beberapa hadis. Kemudian karena kita tinggal di Indonesia yang mayoritas bermadhab Syafi'i, maka perlu kita tampilkan rukun wudhu menurut madhab Syafi'i. Kalau dalam madhab Syafi'i yang namanya rukun wudhu itu ada 6. 2 sampai 5 disebutkan dalam Al-Maidah ayat yang ke-6. Para ulama sepakat, mau Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad sepakat 2 sampai 5 semuanya ada.
Cuma yang menjadi ciri khas dalam mazhab Syafi'i diawali dulu dengan niat dan pelaksanaannya harus tertib. Jadi bapak ibu nggak mungkin menemukan orang yang bermazhab Syafi'i wudhunya kok dibolak-balik. Yang pertama membasuh kaki dulu, akhir-akhirnya berkumur tuh nggak ada. Paham ya? Meskipun tertib dimasukkan dalam rukun wudhu mazhab Syafi'i, tapi saya mengamati mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah nggak ada kok yang dibolak-balik. Cuma mereka tidak menstatement tertib dalam rukun wudhu mereka. Hanya mazhab Syafi'i yang mengatakan tertib harus ada dalam rukun wudhu. Nah, untuk lebih jelasnya kita buat tabel. Apa sih persamaan dan perbedaan antara 4 madhab berkaitan dengan rukun wudhu? Kalau kita ambil kesimpulan, yang paling sedikit rukun wudhunya itu adalah madhab Hanafi, yang paling banyak Maliki dan Syafi'i dan Hambali, yang pertengahan adalah madhab Syafi'i. Kalau madhab Hanafi kaitannya dengan niat, niat itu tidak dianggap rukun wudhu. Alasannya apa? Di dalam Al-Maidah ayat yang ke-6 nggak ada kok tentang niat. Tapi kok kemudian Maliki, Syafi'i, Hambali ada, karena ada sabda Nabi lain yang disimpulkan sifatnya umum. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya. Kemudian membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, karena di dalam Al-Maidah ayat yang ke-6 ada, semuanya sepakat. Timbul perbedaan ketika sudah bicara selain 2-5, yaitu tertib. Kalau yang bicara tertib cuma Syafi'i dan Hambali, sedangkan Hanafi dan Maliki tidak memasukkan. Alasan Hanafi dan Maliki tidak mengatakan tertib apa? Karena Al-Maidah ayat yang ke-6 itu lafalnya wa, yang artinya dan. Kata dan itu tidak menunjukkan urutan. Misalnya, saya dan Ustadz Sofwan sudah hadir di masjid. Yang duluan siapa? Ya, nggak ketahuan. Tapi kalau kata-katanya saya, kemudian Ustadz Sofwan sudah hadir di masjid, berarti yang duluan siapa? Saya. Nah, lafal di dalam Al-Maidah ayat yang ke-6 itu wa, bukan summa. Makanya karena bukan summa tapi wa, Hanafi dan Maliki mengatakan tidak tertib dalam rukun. Meskipun prakteknya nanti tertib. Kemudian ada istilah juga namanya muwalat. Muwalat itu apa? Setelah melakukan satu gerakan, nyambung ke gerakan yang lain, nggak boleh ada jeda yang lama. Itu cuma di dalam madhab Maliki dan Hambali. Sedangkan Hanafi dan Syafi'i mengatakan tidak harus muwalat. Ya, muwalat itu pengertiannya seperti ini ya. Ketika saya sedang berwudu, sampai membasuh tangan, tiba-tiba HP saya berdering. Saya ngelihat ternyata yang nelpon itu ibu mertua saya. Maka saya berhenti dari wudhu, saya ngangkat telepon dulu. Kalau kemudian teleponnya nggak lama, cuma 1 menit, saya letakkan, saya tinggal melanjutkan gerakan wudhu setelah membasuh tangan. Tapi kalau kemudian ngajak nelponnya 1 jam, sampai kemudian air di tangan saya kering, maka mau tidak mau saya harus mengulangi dari awal meskipun saya tidak batal. Paham ya? Itu namanya muwalat. Dan yang terakhir ada istilah adalq. Adalq itu artinya ngucek-ngucek, menggosok-gosok, yang cuma muncul di dalam madhab Maliki. Imam Malik memandang yang namanya baju kotor itu ketika dikucurin air nggak bisa langsung bersih. Bapak supaya baju kotor bersih itu diapain Pak? Dikucek-kucek. Nah, itu adanya di dalam madhab Maliki. Sehingga kesimpulannya yang paling sedikit Hanafi,
yang sedengan Syafi'i, yang paling banyak Maliki dan Hambali. Baik. Kemudian kapan kita diperintahkan wudhu? Setidaknya ada ibadah-ibadah tertentu yang bapak dan ibu diwajibkan untuk wudhu. Yang pertama sholat. Jelas, la tuqbalu sholatu ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Yang kedua, menyentuh mushaf. Karena para ulama ada yang berhujjah dengan surat Al-Waqi'ah ayat yang 79, la yamassuhu ilal mutahharun. Di antara penafsiran ulama adalah tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang disucikan. Maksudnya kalau megang Al-Quran berwudu terlebih dahulu. Bahkan kemudian ada salah satu surat Nabi kepada seorang sahabat untuk disampaikan di tempat dakwahnya adalah ketika Rasulullah minta dituliskan sabda beliau, an la yamasal Quran illa tahir. Tidak boleh ada yang megang Al-Quran kecuali orang yang suci. Yang orang yang suci ini siapa? Orang yang sudah berwudu. Kemudian kapan lagi harus berwudu? Ketika bapak-bapak diamani untuk menjadi khotibul Jum'ah. Ketika bapak memang sudah naik ke mimbar, maka bapak harus sudah berwudu. Bahkan seandainya dalam berkhutbah kemudian bapak batal, bapak harus jujur. Bapak nggak boleh lanjutin khutbahnya baru nanti wudhu ketika khutbah selesai, nggak boleh. Karena khutbah itu menurut sebagian ulama dianggap bagian dari sholat Jumat. Sehingga misalnya ya lagi semangat-semangatnya khutbah Jumat, Allahu Akbar, tut gitu ya. Meskipun yang tahu yang kentut itu adalah bapak sendiri, bapak harus gentle. Bapak kemudian mengatakan, mohon maaf jamaah, saya baru saja kentut, tetap di posisi, jangan kemana-mana, saya mau wudhu lagi, nanti saya lanjutkan khutbah saya. Maka mihrab yang aman, yang bagus itu adalah mihrab yang ada pintu ke tempat wudhu. Jaga-jaga kalau khotibnya batal, dia segera ke tempat wudhu. Yang repot-repot tuh kalau yang di desa-desa, mihrabnya tertutup. Ya, saya pernah di kampung ketika di Jakarta itu, mihrabnya tertutup, khotibnya batal, mau tidak mau ya harus ngelewatin jamaah di depannya, gitu ya. Agak repot. Udah repot, digodain anak-anak, cie batal Pak Haji, batal Haji gitu ya. Gitu ya. Kemudian yang terakhir tawaf. Karena Nabi SAW pernah bersabda, at-tawafu bil baiti sholah illa ahallahu fil kalam. Tawaf di sekeliling Ka'bah itu sholat. Bedanya kalau tawaf kalian boleh ngobrol. Ya sengobrol-ngobrolnya ketika tawaf, usahakan yang masih ada hubungannya. Misalnya, Pak ini udah putaran keberapa? Baru 4 kurang 3. Itu boleh. Tapi jangan sampai ngobrol yang nggak ada gunanya. Semalam MU sama Tottenham skornya berapa gitu ya. Nggak pantas gitu ya. Tawaf ngomongin sepak bola gitu ya. Tip. Ya. Kemudian sunnah-sunnah wudhu, saya cepatkan saja ya. Sunnah wudhu kata para ulama yang pertama bersiwak, yang kedua membasuh tangan, yang ketiga baca basmalah, berkumur, istimsyak dan istincar. Istimsyak itu apa? Memasukkan air ke dalam hidung, sedangkan istincar itu adalah gerakan mengeluarkannya. Memasukkan dengan telapak tangan, mengeluarkan dengan jari tangan. Masukkan dengan tangan kanan, mengeluarkan dengan tangan kiri. Istinsyak itu identik agak disedot. Tanda kalau bapak ibu istinsyaknya benar itu biasanya karena agak disedot ke hidung, hidungnya jadi memerah. Kayak ibarat kita renang kemasukan air ke dalam hidung, kan hidung kita merah gitu ya. Kemudian meresapkan air ke jenggot. Ini khusus kalau jenggotnya lebat. Tapi kalau jenggotnya cuma 3 helai nggak usah gitu ya. Terus membasahi seluruh kepala, menurut sebagian madhab, membasuh kedua telinga, mendahulukan yang kanan 3 kali, tahlil. Tahlil itu apa? Menyela-nyelai. Tangan kanan ketika dibasuh diselai dengan jari-jari tangan kiri dengan jari-jari tangan kanan. Kalau kaki beda. Kalau kaki kita kan kebanyakan, mohon maaf, dengan seluruh jari. Tapi kalau hadis riwayat Ahmad ternyata
Nabi itu menyelai dengan telunjuknya saja. Dimulai dari arah yang paling jauh, kemudian berakhir di yang dekat. Bukan dari jempol, dari kelingking. Demikian juga yang kiri, pakai tangan kiri dari arah yang jauh, kemudian menuju yang kedekat. Baik, ini sunnahnya. Baik, sampai sini dulu sebelum saya lanjutkan. Mungkin ada pertanyaan. Ada enggak sebelum saya lanjutkan? Para ulama sepakat sebenarnya berbicara itu tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau bicara afdolnya sebaiknya jangan berbicara ketika wudhu. Paham ya? Dan usahakan, biasanya orang paham sih kalau orang ini kok wudhu diajak ngomong nggak jawab. Usahakan kalau memang orang itu butuh jawaban cepat, kita wudhunya dipercepat supaya bisa menjawab pertanyaan orang itu dan orangnya tidak tersinggung. Jadi kesimpulannya sebenarnya nggak batal, cuma lebih bagusnya nunggu nanti habis wudhu baru kita jawab. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Sampun? Kalau tidak, saya lanjutkan sedikit. Kalau kita sudah bicara tentang sunnah wudhu, maka yang penting kita ketahui juga adalah pembatal-pembatalnya. Pembatalnya apa saja? Ada 6. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari 2 lubang. Lubang depan, lubang belakang. Baik padat, cair maupun gas, sedikit maupun banyak. Yang kedua, tidur. Tidur dalam makna tidur terlentang. Bukan bermakna yang tidur sambil duduk. Makanya di pekan kemarin kita bahas, seandainya bapak-bapak ngantuk ketika mendengarkan khutbah, usahakan ngantuknya duduknya sila. Jangan sampai duduknya 2 lutut diangkat sampai membuka lubang angin. Karena kalau ketika bapak nanti kentut, lubang angin mudah keluar, maka itu kata para ulama dianggap batal. Tapi kalau kita kakinya bersila, pasti ada kesadaran, oh saya mau kentut, gitu ya. Kemudian hilang akal, entah karena penyakit epilepsinya kambuh, entah karena minuman beralkohol dan sebagainya. Kemudian yang keempat, menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan menurut sebagian ulama adalah kalau nyentuhnya langsung dan tangan bagian dalam. Tapi kalau kemudian yang nyentuh tangan bagian luar, punggungnya, maka nggak batal. Tapi mohon maaf, garuk-garuk pakai yang luar ini marem nggak Pak? Nggak marem. Ya. Maka pakai alat lah, ya, linggis, pacul, gitu ya, syahdu, gitu ya. Terus yang kelima, khusus dalam mazhab Syafi'i, yaitu apa? Menyentuh lawan jenis. Dan yang terakhir yaitu terkena najis. Ada sebuah video yang dibuat oleh saudara-saudara kita di Amerika yang kemudian ingin membuat video yang berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Utsman bin Affan tadi yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sekali lagi, wudhu termasuk ibadah yang membuka potensi perbedaan. Bapak mau pakai madhab Syafi'i silahkan, mau Maliki silahkan, mau Hanafi silahkan, mau Hambali silahkan, gitu ya. Masing-masing ulama punya dasar, gitu ya. Saya cuma menyontohkan satu saja yang mereka menyatakan ini kami praktekkan berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang pertama Bapak, basuh telapak tangan. Ingat ya, bilangannya itu kanan, 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 kiri, kiri, kiri. Nanti ketika membasuh tangan sampai siku pun juga demikian. Kanan, 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 kiri, kiri, kiri. Kalau kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri itu apa Pak? Renang gaya bebas. Ya.
Demikian juga kalau kaki gimana? Kanan kanan kanan, kiri kiri kiri. Kalau kanan kiri itu namanya dribble bola. Ya. Yang lebih lucu lagi, kaki itu dibasuh supaya sempurna basahnya kan dibantu dengan tangan. Tapi prakteknya yang kita lihat apa? Senam. Wudunya gini. Ini bukan wudu, ini senam. Tangan nggak digerakin sama sekali, tangan nggak nyenggol kaki sama sekali. Nah, ini bukan wudu, namanya senam, gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Rambut diapain? Diusap. Tapi prakteknya kita melihat kebanyakan saudara kita gimana? Main air. Ini bukan wudu, Pak. Tapi apa? Main air. Jadi air kumpulin di telapak tangan kemudian piok gitu ya. Itu bukan wudu, namanya main air. Gitu ya. Kita coba melihat bagaimana prakteknya dari hadis Utsman bin Affan. Membasuh telapak tangan 3 kali, dimulai kanan kanan kanan, kiri kiri kiri. Kenapa sih harus memulai dengan telapak tangan? Karena Nabi pernah bersabda, fa innahu la yadri aina batat yaduh. Karena dia tidak tahu tangannya semalam bermalam di mana. Ya, tangan kita mungkin garuk-garuk kelamin, garuk-garuk bokong. Kalau kemudian wudhu pertama kali kumur gimana? Wah, rasanya kayak ada manis-manisnya gitu ya. Pep, ya. Matmadoh wastan syakok wasan saro. Kenapa kumur membersihkan hidung jadi satu? Karena lafalnya matmadoh wastan syakok wasan saro, pakai wa, satu paket. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i nanti mulut, hidung, gitu ya. Kemudian membasuh wajah. Wajah itu ada batasannya, mulai dari tumbuhnya rambut, kalau kemudian bawah dagu, kalau ketutupan jenggot di sela-selai. Nah, yang penting juga bagian samping. Samping itu batasannya mana? Bukan depan godek, tapi malah belakang godek. Paham ya? Kemudian membasuh tangan sampai ke siku. Ke itu kebanyakan dipahami termasuk. Nah, kanan, terus nanti kiri. Di dalam Sahih Bukhari itu diterangkan yang 3 kali itu kebanyakan, ya. Tapi kalau nanti kepala 1 kali. Nah, untuk kepala ternyata kalau hadis Utsman bin Affan ditambahkan riwayat Ali bin Abi Thalib, al-udunani minaroksi. 2 telinga itu bagian dari kepala, sehingga kemudian prakteknya menurut saudara kita seperti ini. Dari depan ke belakang dilanjutkan lagi kembali ke depan, kemudian memasukkan jari ke telinga, dibersihkan bagian luar dan dalamnya dengan gerakan melingkar. Kemudian yang terakhir membasuh kaki sampai ke mata kaki, sunnahnya dengan jari kelingking saja dari arah yang paling jauh menuju yang dekat.
Setelah selesai disunahkan untuk berdoa gitu ya. Masih ada sisa waktu sebelum adzan Isya. Ada pertanyaan lagi? Sampun. Nggih. Syafi'i. Ya. Ya, saya kalau bicara tentang ilmu, memang di zaman Nabi ketika masih hidup, beliau tidak membagi-bagi, oh ini namanya fikih, ini namanya akidah, ini namanya faraid dan sebagainya. Baru diklasifikasi, baru dikelompok-kelompokkan setelah beliau wafat. Tujuannya adalah untuk mudah dipelajari dan membedakan mana ilmu yang ini, mana ilmu yang itu. Adapun kelebihan ilmu fikih, ya karena fikih itu objeknya adalah amaliyah. Objeknya adalah sesuatu yang bisa terlihat oleh dohir. Karena ada ilmu Islam yang tidak bisa dilihat oleh dohir, yaitu namanya ilmu akidah atau tauhid. Tauhid itu bicara tentang masalah keimanan, imanan itu berkaitan dengan hati. Maka kelebihan ilmu fikih itu adalah dari segi amaliyahnya. Dia terlihat. Kemudian pembahasannya pun terkesan berkembang. Kita lihat karena para ulama madhab itu mengajarkan kepada muridnya dan mereka punya tulisan, akhirnya masing-masing madhab itu tulisan fikihnya berkembang. Madhab Hanafi berkembang, tapi kebanyakan di daerah Turki dan sebagainya. Maliki di daerah Afrika, Syafi'i misalnya di salah satunya di negara kita, Hambali misalnya seperti di Saudi Arabia, punya kelebihan masing-masing. Kemudian yang kedua tentang Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau itu orang mana? Beliau itu keturunan dua daerah. Ayahnya adalah orang Mekah, ibunya adalah orang Palestina. Nah, ketika ayahnya, ayahnya adalah orang Palestina, ibunya orang Mekah. Ketika ayahanda Imam Syafi'i meninggal, ibunya kemudian kembali ke kampung halaman, yaitu di kota Mekah. Gitu, Pak. Jadi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang lebih dikenal dengan panggilan Asy-Syafi'i saja, itu asalnya dari dua daerah, Palestina dan Mekah. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampun moga-moga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, kita bicara tentang mandi. Nah kalau mandi nanti mohon maaf nggak ada videonya, karena sampai sekarang saya belum mendapatkan korbannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.